Alasan Budiman Sujatmiko mendukung Pak Prabowo. Ini adalah inisiatif hasil terinspirasi dari pertemuan saya dengan Kertanegara. Di Kertanegara. Kertanegara itu adalah raja terakhir Singosari. Kita tahu, Singosari adalah kerajaan yang didirikan oleh Gendang turun-temurun. Ken Arok bunuh Empu Gandring, kemudian Ken Arok dibunuh Anusapati dibunuh oleh anaknya, macam-macam. Ken Arok dibunuh oleh anaknya Anusapati, macam-macam. Artinya kita ini pertemuan Kertanegara itu menyimbolkan sebuah pengakhiran fase dendam turun-temurun, permusuhan turun-temurun menuju Majapahit, kira-kira gitu ya. Nah, karena itu kemudian kita terinspirasi setelah pertemuan Kertanegara, yuk kenapa tidak? Budiman bersama teman-temannya, bersama Pak Prabowo, kumpul bareng. Pertemuan pertama untuk bisa mendeklarasikan bahwa tidak ada dendam di antara kita, tidak ada amarah, cuma ingin lihat masa depan bersama. Jadi pertemuan ini, karena Pak Prabowo juga baca pres sekalian, bahwa kita mempercayakan dan saya menitipkan cita-cita saya pada beliau. Ya, kan beliau ini akan jadi capres dan insya Allah menang gitu ya, insya Allah menang. Ya kita percaya dan kita akan dukung kalau mewujudkan itu. Ternyata setelah pidato saya selesai, Pak Prabowo pidato tadi menjawab. Pak Prabowo seperti menjawab dan mendetailkan banyak harapan saya, sehingga saya oke, this is one. Dan saya pikir saya nggak perlu ragu-ragu lagi, betul-betul saya mendukung Pak Prabowo sebagai presiden. Aksi politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko yang mendukung bakal calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto berbuntut sanksi tegas dari Dewan Kehormatan PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut sanksi itu akan diumumkan DPP PDIP pada hari Senin 21 Agustus 2023. Hasto mulanya menyebut kubu pro Prabowo telah melakukan pembajakan terhadap kadernya Budiman Sujatmiko. Menurutnya, kubu Prabowo justru membuktikan ketidakpercayaan diri dalam menghadapi Pilpres 2024. Setelah mengeroyok Ganjar Pranowo, mereka masih menggunakan bujuk rayu kekuasaan, mencoba bertindak tidak etis, terapkan divide et impera, kata Hasto di Rakerda 3 DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan pada hari Minggu 20 Agustus 2023. Dengan melakukan politik divide et impera itu sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pihak sana, meskipun sebelumnya telah mencoba mengeroyok Pak Ganjar Pranowo, sehingga langkah-langkah itu malah akan menghasilkan suatu energi positif bagi pergerakan seluruh kader PDI Perjuangan. Hasto memberikan catatan soal lokasi deklarasi dukungan Prabowo dan Budiman itu di Provinsi Jawa Tengah. Hasto mengatakan aksi yang dilakukan Budiman dan Prabowo di Semarang justru akan membuat kader PDIP di Jawa Tengah semakin solid. Dia mengungkit kejadian di pemilu 2019 lalu saat kubu Prabowo membangun posko di wilayah Solo yang merupakan tempat asal Joko Widodo. Menurut dia, tindakan itu justru semakin membuat semangat serta militansi kader dan pendukung PDIP semakin besar. Apa yang terjadi itu justru malah membangunkan spirit seluruh kader-kader PDI Perjuangan. Apalagi pengumumannya dilakukan di Jawa Tengah. Ini membangkitkan militansi seluruh kader-kader PDI Perjuangan. Soal Budiman, Hasto memastikan akan memberikan sanksi disiplin tegas. Hasto mengatakan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun akan
mengumumkan sanksi terhadap Budiman pada hari Senin 21 Agustus 2023. Nanti Pak Komarudin akan mengumumkan. Yang jelas, partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas, opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan, kata Hasto. Sementara itu, Budiman Sujatmiko menegaskan deklarasi dukungan terhadap Prabowo Subianto merupakan atas nama pribadi dan tidak ada kaitannya dengan partai. Dia memilih berprasangka baik terhadap PDIP atas deklarasinya mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.